Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di dalam PA Kitab Yesaya dan kita akan belajar dari pasal 10 ayat 28 sampai 34. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa memohon hikmat dan bimbingan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan ini sehingga kami dapat menggali firman-Mu Tuhan dari Kitab Yesaya. Biarlah Tuhan Engkau yang lembutkan hati kami, siapkan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan di dalam bagian ini. Dan biarlah kami juga dapat menerimanya dengan penuh iman, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan semata-mata berasal dari isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita menggali dari pasal 10 ayat 28 sampai 34 dari bahasa Indonesia masa kini. Judulnya adalah Musuh Menyerang. Mari kita renungkan terlebih dulu, apakah Tuhan masih berkuasa di dunia ini? Buktinya ketika kita sebagai umat Tuhan ingin taat kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang yang kita terima justru tekanan yang semakin kuat. Mereka mungkin orang-orang yang menakutkan bagi kita, orang-orang yang kelihatannya menguasai hidup kita, seperti atasan kita, orang yang memberi gaji, orang yang berpangkat, dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan kita supaya kita tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Ada orang-orang Kristen atau gereja-gereja di Indonesia yang mereka tidak bisa beribadah karena masyarakat di sekitar mereka menentang. Kemudian ada juga anak-anak Tuhan yang bekerja di berbagai bidang karena takut kepada tekanan, maka mereka juga mulai berkompromi dengan kebenaran. Dan mereka bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan demi tetap mempertahankan supaya mereka dapat mendapatkan nafkah yang layak. Kalau kita melihat situasi dunia yang seperti ini, apakah Tuhan sebenarnya masih berkuasa? Bukankah kalau Tuhan berkuasa, maka kita sebagai orang-orang Kristen, ketika kita ingin taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga merestui sehingga kita juga dilancarkan di dalam beribadah dan juga hidup taat kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang melihat fenomena seperti ini dan kemudian mereka menyimpulkan kalau ada kejahatan dan ada tekanan-tekanan pada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan dan kelihatannya kondisi mereka tidak membaik, maka itu berarti Tuhan tidak lagi berkuasa. Namun kalau kita membaca di dalam Alkitab, dan marilah kita juga perhatikan apa yang akan kita pelajari dari bagian ini, maka kita akan kembali diteguhkan iman kita bahwa Tuhan masih berkuasa dan pada saatnya nanti Dia akan memperlihatkan kuasanya tersebut. Dia akan melepaskan umatnya yang bersandar kepadanya dan Dia akan menghukum orang-orang yang memberontak kepadanya. Sebelum masuk ke dalam ayat-ayat Alkitab, saya akan memaparkan sedikit secara kronologis 4 kerajaan yang menjadi perhatian utama kita dalam beberapa minggu ini. Yang pertama adalah kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur yang ada di dalam masa pelayanan Yesaya sebenarnya adalah kerajaan Asyur di masa-masa terakhir, dinasti-dinasti akhir dari kerajaan mereka yang terentang gitu panjang. Jadi Asyur yang ada di dalam konteks kitab Yesaya ini biasa disebut dengan Neo Asyur. Asyur yang sudah masa-masa akhir. Dan kerajaan Asyur ini mulai membesar sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Di bawah Raja Salmaneser V dan kemudian Raja Sargon II, kerajaan Asyur mengalahkan Israel tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian ke-10 suku Israel mengalami pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat membacanya di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 6 sampai 41. Dan kemudian di bawah Raja Sanherib, Asyur kemudian mengepung Yerusalem sekitar tahun 701 sebelum Masehi
Tetapi secara ajaib Tuhan menyelamatkan mereka. Ketika Sanherib mengepung Yerusalem, Raja Yehuda pada waktu itu, Hizkia berdoa kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan turun tangan, 185.000 orang prajurit Asyur tewas dalam sekejap. Bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 19 dan kemudian Yesaya 36 sampai 37. Jadi ini adalah riwayat singkat kerajaan Asyur, dan untuk penanggalan yang akan saya paparkan di dalam bagian ini memang ada sedikit perbedaan kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mungkin baca dari referensi-referensi yang lain, tetapi perbedaan itu tidak menonjol, dan apa yang saya paparkan ini juga banyak diikuti oleh ahli-ahli Alkitab dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya namanya saja sejarah masa lalu yang belum memiliki teknologi secanggih sekarang. Jadi untuk penanggalan dan sebagainya tidak mungkin bisa sedetil penanggalan seperti orang modern. Yang kedua adalah kerajaan Babel. Seperti halnya Asyur yang ada di dalam masa-masa akhir yang dipaparkan di dalam kitab Yesaya, maka kerajaan Babel yang dipaparkan di dalam kitab Yesaya juga adalah kerajaan Babel yang ada di dalam masa-masa akhir yang disebut dengan Neo Babel. Ada kerajaan Babel yang lebih kuno, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masih ingat pelajaran di sekolah tentang Kodeks Hammurabi, sebuah dokumen yang berisi tentang hukum dan juga bagaimana pengaturan di dalam masyarakat, dokumen yang sangat kuno dan sangat berharga. Itu ada di dalam kerajaan Babel yang awal-awal. Tapi kerajaan Babel yang disebutkan di dalam kitab Yesaya ini adalah Neo Babel, kerajaan yang sudah menjelang akhir keruntuhannya. Ibu kotanya ada di sekitar Baghdad atau Irak, dan kemudian di bawah Raja Nabopolassar serta Nebukadnezar II merebut Niniwe, yaitu ibu kota Asyur, dan menghancurkan Asyur tahun 612 sebelum Masehi. Jadi ada kerajaan Asyur yang saat itu sangat menakutkan dan sangat kuat, tetapi toh bisa dihancurkan oleh kerajaan lain, yaitu kerajaan Babel. Dan di bawah Raja Nebukadnezar II inilah kerajaan Babel juga beberapa kali menyerang Yerusalem dan akhirnya berhasil menaklukkan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Yehuda kemudian mengalami pembuangan. Ini bisa dibaca di dalam kitab 2 Raja-Raja 24 sampai 25 dan juga kitab 2 Tawarikh pasal 36. Babel, kerajaan yang sangat kuat ini pun nantinya akan jatuh dalam kerajaan lain yang lebih kuat, yaitu Persia, di bawah pemerintahan Raja Kores, dan kerajaan Babel ini jatuh pada tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian dua kerajaan yang ada di dalam sejarah umat Tuhan, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Kita akan mempelajari dulu secara singkat kerajaan Israel. Setelah kematian Salomo sekitar tahun 930 sebelum Masehi, Israel itu terpecah menjadi dua. Bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja 12, yaitu kerajaan Israel di utara terdiri dari 10 suku dan ibu kotanya Samaria. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa melihat peta di sebelah kanan. Dan kemudian ada juga kerajaan Yehuda di selatan, 2 suku. Ibu kotanya ada di Yerusalem. Jadi kalau kita melihat di dalam peta tersebut, memang kerajaan Israel dan Yehuda ini ada di sekitar kerajaan-kerajaan lain yang juga mereka saling berperang. Ini ada kerajaan Asyur, kemudian ada kerajaan Aram, Amon, Moab, Edom, dan sebagainya. Dan nantinya pada sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ini ditaklukkan oleh Asyur dan kemudian juga mengalami pembuangan. Bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja 17. Setelah masa pembuangan ini, jejak ke-10 suku Israel ini bisa dibilang lenyap karena mereka berasimilasi dengan bangsa sekitar. Mereka kawin campur dengan bangsa sekitar yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan berulang kali
meminta mereka untuk bertobat, tetapi mereka tetap mengeraskan hati di dalam pembuangan. Jadi sungguh tragis bangsa yang sebenarnya ada di dalam hati Tuhan, dipilih menjadi oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka, tetapi mereka justru memberontak kepada Tuhan. Yang kedua adalah kerajaan Yehuda, dan kerajaan ini lebih bertahan dibanding Israel karena ada raja-raja yang benar. Misalnya Hizkia yang tadi berdoa kepada Tuhan ketika mendapat ancaman musuh. Kemudian ada Raja Yosia yang mengadakan pembaruan religius. Bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 20 dan kemudian 22 sampai 23. Kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Yerusalem, kota yang sangat dibanggakan, itu berhasil direbut oleh musuh, oleh Babel. Bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan itu juga ikut dihancurkan, dan orang-orang Yerusalem dibuang ke Babel. 2 Raja-Raja 25, dan kemudian juga bisa dibaca di dalam Yeremia pasal 52. Ini juga merupakan sejarah yang tragis. Bagaimana kerajaan Yehuda, seperti halnya kerajaan Israel, mereka yang sebenarnya ada di dalam hati Tuhan, tetapi mereka malah memberontak kepada Tuhan. Berulang kali diberi peringatan, tetapi mereka terus memberontak. Pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman yang keras. Mereka tidak lagi bisa mempertahankan diri. Kalau tadi di masa Hizkia, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Tapi setelah itu, mereka kembali memberontak dan menyeleweng kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan memberikan penghukuman yang keras. Bait Allah yang dibangga-banggakan oleh Yehuda. Mereka sempat berpikir bahwa Israel boleh hancur, maksudnya kerajaan utara oleh Asur. Tetapi orang-orang Yehuda pada masa itu masih berpikir, karena kita punya Yerusalem, dan di dalam Yerusalem ini ada bait Allah, maka kita pasti tidak akan jatuh ke dalam tangan musuh. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka memiliki Yerusalem dan bait Allah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan untuk berdiam di antara mereka, sehingga Yerusalem dan bait Allah pun dihancurkan oleh musuh. Ini merupakan suatu pengalaman yang sangat traumatis bagi umat Tuhan ketika bait Allah yang mereka bangga-banggakan itu bisa dihancurkan oleh musuh. Jadi mereka benar-benar diperlihatkan bahwa Tuhan pasti akan meminta tanggung jawab dan memberi penghukuman bagi orang-orang yang memberontak padanya, termasuk orang-orang yang seharusnya merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Ketika mereka menyeleweng dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pendisiplinan. Tapi ingat seperti apa yang kita baca atau pelajari dari sesi minggu lalu, bahwa ada yang disebut dengan orang-orang sisa atau remnant. Dan Tuhan memberikan anugerah, seberapapun bejatnya umat Tuhan. Tetapi ada segelintir orang yang masih tetap diberi oleh anugerah, sehingga mereka bisa bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Karena nanti pada jalur mereka lah Mesias harus lahir. Dan anugerah Tuhan ini ditampakkan ketika nantinya Babel itu dihancurkan oleh Persia yang saat itu juga mulai muncul sebagai negara yang superpower. Dan 1 tahun setelah Persia menguasai Babel, yaitu sekitar tahun 538 sebelum Masehi, di bawah Raja Persia saat itu yaitu Kores, orang-orang Yehuda itu bisa kembali dari pembuangan. Bisa dibaca di dalam kitab Esra pasal 1. Inilah yang menuntun kita bahwa Tuhan yang berdaulat. Dan ketika umatnya berseru kepadanya, maka Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Jadi dari keempat kerajaan yang baru kita bahas tadi, itu membuktikan sejarah dunia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat dan bukan negara-negara yang superpower itu. Bukan kuasa-kuasa yang menakutkan itu.
dan anugerahnya tersedia bagi mereka yang mau merendahkan diri dan bukannya menyombongkan diri. Seperti yang dilakukan oleh Asyur yang sombong walaupun mereka hanya alat Tuhan. Israel yang tetap mengeraskan hati walaupun Tuhan sudah berulang kali memberikan disiplin teguran kepada mereka. Yehuda pun berulang kali mengeraskan hati sehingga Tuhan memberikan hajaran yang begitu keras. Tetapi di sepanjang sejarah umat Tuhan, selalu ada orang-orang yang tetap bersandar kepadanya. Misalnya Hizkia yang bersandar kepada Tuhan di tengah ancaman Sanherib Raja Asyur pada masa itu. Kemudian juga orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan, yang mereka mengalami kesengsaraan secara rohani. Tetapi Tuhan tetap menjaga iman mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa kembali ke Yerusalem, mengadakan ibadah lagi dan benar-benar bertobat dan bersandar pada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat Alkitab. Saya akan baca dari pasal 10 ayat 28 sampai 32 terlebih dulu. Demikian firman Tuhan, tentara Asyur sudah merebut kota Ayat, mereka sudah melewati Migron. Perbekalan mereka ditinggalkan di Mikmas. Mereka sudah lewat penyeberangan dan bermalam di Geba. Penduduk kota Rama gemetar dan penduduk Gibea, kota Raja Saul, telah melarikan diri. Berteriaklah hai penduduk Galim, dengarlah penduduk Laisya, jawablah penduduk Anatot, penduduk Madmena dan Gebim lari mengungsi. Hari ini musuh berada di kota Nob, dan di sana mereka mengempalkan tinju ke arah Bukit Sion ke kota Yerusalem. Dipercayai bahwa latar belakang bagian ini yaitu ketika Kerajaan Asyur mengepung kota Yerusalem pada masa Raja Sanherib, dan di Yehuda pada masa itu rajanya adalah Hizkia. Jadi ada kekuatan yang sangat mengancam orang-orang di Yerusalem. Tetapi kalau kita melihat kota-kota yang tadi disebutkan ya, ini ada perkembangan geografis. Orang-orang Asyur semakin mendekat ke Yerusalem. Namun kalau kita pelajari di dalam referensi-referensi latar belakang Alkitab dan juga kondisi pada masa itu, sebenarnya rute-rute ini sangat tidak memungkinkan untuk dilalui oleh pasukan. Jadi kecil kemungkinan ya, bahkan tidak mungkin orang akan menyerang Yerusalem melalui rute-rute tersebut. Dan juga tidak ada bukti sejarah yang pasti, baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, bahwa kerajaan Asyur melewati rute tersebut. Tetapi bukan berarti apa yang ditulis oleh Yesaya ini fiktif. Yesaya menuliskan visi yang diterimanya dari Tuhan. Jadi ada gambaran yang ingin dipaparkan oleh Yesaya kepada para pendengarnya, yaitu orang-orang Yehuda pada masa itu, bahwa ada kembangan musuh yang semakin lama itu semakin mendekati kota Yerusalem. Jadi kalau kita membayangkan seperti sebuah film, ini semakin memuncak ketegangannya. Dan tepat ketika musuh berhenti di Nob, di luar kota Yerusalem, jauhnya hanya sekitar 2 mil, ini kengerian betul-betul memuncak. Apa yang dituliskan oleh Yesaya pada bagian ini merupakan gambaran serangan musuh yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Konflik dan kengerian memuncak. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita juga memiliki situasi atau menghadapi situasi yang semacam ini. Walaupun kita hidup di negara yang damai, tapi kita tetap ada di dalam peperangan rohani. Perhatikan serangan-serangan musuh yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan waspadailah sebelum serangan itu semakin mendekat dan semakin membesar, dan pada akhirnya nanti akan menghancurkan hidup kita. Misalnya, waspadailah godaan-godaan di dalam pernikahan kita, godaan-godaan di dalam usaha kita, di dalam hubungan kita dengan masyarakat sehari-hari. Sebelum godaan-godaan itu membesar, cepatlah lari. Kalau tidak, kita akan menerima kehancuran. Inilah yang dipaparkan oleh Yesaya pada bagian ini. Dan juga seperti apa yang tadi saya paparkan,
Walaupun Indonesia ada di dalam keadaan damai, tetapi tetap saja ada kekuatan-kekuatan yang bisa melemahkan orang-orang percaya di negara kita. Misalnya, banyak gereja yang ditutup. Anak-anak muda yang mengadakan ibadah, mereka dipersekusi atau dianiaya. Anak-anak Tuhan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan maupun juga di perusahaan-perusahaan swasta. Mereka ingin taat kepada Tuhan, tapi ada kekuatan yang lebih besar secara duniawi yang menekan mereka supaya mereka tidak jalan di dalam kebenaran Tuhan. Mereka dipaksa untuk berkompromi, dipaksa untuk menerima nilai-nilai dunia yang mendukakan hati Allah. Ini adalah serangan-serangan yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi tawar hati kalau kita tidak betul-betul mengerti apa yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, marilah kita lanjutkan pembacaan kita. Kita lanjutkan dengan ayat 33 dan 34. Tuhan yang Maha Kuasa akan merobohkan mereka seperti dahan ditebang dari pohon. Yang paling megah dan tinggi di antaranya akan dipotong dan dirobohkan. Tuhan akan menumbangkan mereka seperti pohon di tengah hutan ditebang dengan kapak. Walaupun mereka kuat seperti pohon yang paling hebat di Libanon, mereka akan roboh juga. Jadi Asyur, mereka menggambarkan diri, bisa digambarkan sebagai hutan yang pohon-pohonnya tinggi besar, menjulang, gagah. Tetapi ketika kapak Tuhan sudah turun tangan, maka pohon-pohon itu bisa ditebang dalam sekejap. Hutan yang lebat itu dalam sekejap menjadi hutan yang menjadi tanah gersang, hutan yang gundul. Kita belajar bahwa Tuhan lebih berkuasa dibanding musuh-musuhnya. Asyur memang berusaha menghancurkan Yerusalem tahun 701 sebelum Masehi, sudah saya paparkan tadi, tetapi tidak berhasil dan mereka sendiri yang malah dihancurkan Tuhan. Mereka mendekat ke kota Yerusalem, mengancam kota Yerusalem. Tetapi ketika Hizkia memohon pertolongan kepada Tuhan, dalam sekejap Tuhan menumpas prajurit-prajurit Asyur yang jumlahnya 185.000 orang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dapat mempelajari sejarah yang menguatkan iman ini dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 19 dan juga bisa membandingkannya dengan apa yang ditulis di dalam Yesaya 36 sampai 37. Akan ada saatnya ketika Tuhan akan menumbangkan semua kejahatan di dunia ini. Bahkan tadi bukan hanya Asyur, kalau kita baca selanjutnya di dalam sejarah orang-orang Yehuda, mereka selamat ketika Sanherib atau kerajaan Asyur mengepung mereka. Tetapi kemudian mereka tetap mengeraskan hati dan pada akhirnya mereka jatuh dan hancur di tangan Babel. Tapi Babel pun bisa dikalahkan oleh Persia. Dan kita percaya bahwa di balik itu semua Tuhan yang bekerja. Dan dari sini bangsa Yehuda diajar untuk bersandar pada Tuhan dan bukan yang lain. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan seperti ini, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akan selalu ada orang-orang di dunia ini yang berusaha menakut-nakuti kita, atau kelihatannya bisa kita percayai untuk menolong kita. Tetapi di atas semua kuasa manusia, ingat Allah yang berdaulat dan kuasanya tak terbatas. Mari belajar dari apa yang dialami oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Kepada Tuhanlah kita harus bersandar. Jangan sampai yang menjadi lawan itu Tuhan sendiri. Kalau yang menjadi lawan adalah orang-orang kuat, bangsa-bangsa kuat, lembaga-lembaga yang kuat, negara-negara yang superpower. Tapi seperti apa yang ditampakkan di dalam diri Raja Hizkia yang berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan turun tangan, maka kita pasti akan dilepaskan dari ancaman tersebut.
akan sanggup melewatinya. Tetapi kalau kita takut dan tunduk pada ancaman tersebut, maka kita akan berhadapan sendiri dengan Tuhan dan kita tidak akan mungkin bisa menang melawan Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang begitu besar ini kita pahami secara penuh di dalam kitab-kitab Injil dan juga Perjanjian Baru, bahwa Kristuslah yang menguasai sejarah dunia ini. Dari Perjanjian Lama dan juga dari yang ditunjukkan oleh Kristus di dalam Perjanjian Baru, kita dapat belajar bahwa Allah bukanlah sosok yang tinggal diam melihat penderitaan anak-anaknya di dunia ini. Dia melepaskan mereka dari musuh-musuh yang kuat, dari Mesir, dari Midian, kemudian bangsa Yehuda dilepaskan dari Babel, dan di dalam Perjanjian Baru, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang sisa, remnant, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk masuk, turun ke dalam dunia yang gelap ini, menderita dan mati. Kematiannya seperti tragis, tetapi sebenarnya kematiannya merupakan penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini juga seperti yang dijanjikan di dalam kitab Yesaya, kitab yang penuh dengan janji keselamatan yang berasal dari Kristus. Nubuat yang akan digenapi secara penuh di dalam Kristus. Dan kemudian kebangkitan Kristus menjadi bukti kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun di dunia ini, bahkan kuasa maut, yang sanggup menghentikan rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Jadi marilah kita percaya kepada Kristus dan terus mempertahankan iman kita, karena hanya Kristuslah yang layak untuk dijadikan sandaran. Paulus di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 16 menyatakan prinsip teologi yang sangat kuat seperti ini. Sebab melalui dialah, yaitu melalui Kristus, Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga segala roh yang berkuasa dan yang memerintah. Seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Kepada Kristus sajalah kita harus harap. Dan ketika Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, lepas dari dosa-dosa kita, untuk mau menyerahkan kekhawatiran dan beban hidup kita, maka yakinlah kita pasti akan menerima kelepasan, pengampunan, dan juga kedamaian yang sejati dari Dia. Kita akan belajar lebih jauh lagi apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus ketika nanti Kristus memerintah di dalam dunia ini. Kita akan belajar lebih jauh di pasal 11 yang akan dimulai minggu depan. Ada dua pelajaran bagi kita. Yang pertama, kejatuhan dalam dosa membuat dunia ada dalam kegelapan. Pada zaman Nuh, di dalam Kejadian 6 ayat 5, dikatakan demikian, Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Jadi setelah kejatuhan manusia di Taman Eden, maka semenjak itu pula lah manusia memiliki natur dosa. Kita tidak kebal sebagai orang-orang percaya, tidak kebal terhadap penderitaan dan ancaman yang berusaha melemahkan iman kita. Itu bisa terjadi karena tindakan orang-orang di sekitar kita, mereka bisa berbuat jahat kepada kita. Bisa juga terjadi karena alam dan juga situasi yang ada di dalam dunia ini secara umum. Karena begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia tidak lagi ideal seperti Taman Eden. Kita bisa mengalami sakit, penyakit, bisa mengalami musibah, bencana alam, dan sebagainya. Orang-orang percaya tidak kebal terhadap semua itu dan bisa membuat mereka tawar hati. Tetapi ingat, kesulitan hidup bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa atau Tuhan tidak maha kasih. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Ini pelajaran yang kedua. Tuhan yang maha kuasa akan campur tangan dan memberikan kelepasan bagi umatnya yang berseru kepadanya. Pasal 10 dari kitab Yesaya, terutama ayat 28 sampai 34 yang sudah kita baca tadi, merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Tuhan pasti akan turun tangan.
Suatu saat Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Dan pelajaran yang kedua, selaras dengan apa yang sudah kita bahas dari ayat 28 sampai 34 tadi, Tuhan yang Maha Kuasa akan campur tangan dan memberikan kelepasan bagi umatnya yang berseru kepadanya. Seperti bangsa Israel ketika berseru kepadanya pada waktu penindasan di Mesir, Tuhan campur tangan dan melepaskan umatnya. Raja Hizkia yang berseru menghadapi kepungan Asyur, Tuhan campur tangan dan melepaskan dia. Begitu juga kita yang pada saat ini berseru kepada Tuhan, kepada Kristus, maka dia juga akan campur tangan dan melepaskan kita. Yoel 2 ayat 32 menyatakan demikian, tetapi barang siapa yang memohon pertolongan Tuhan akan diselamatkan. Tuhan berkata, di Yerusalem orang-orang yang kupilih akan selamat. Ini mengacu pada janji Tuhan, umat Tuhan dan juga keturunan yaitu Mesias sang juru selamat. Hanya kepada dialah manusia bisa bersandar. Dan tidak ada yang sanggup melawan Tuhan. Negara-negara yang maha adikuasa, superpower, tidak ada yang sanggup melawan Tuhan. Hanya orang yang bersandar pada Kristus akan mendapat kelepasan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya tekankan lagi, selama masih ada kesempatan, marilah kita bersandar kepada Kristus. Jangan putus harapan. Kristus pasti akan memberikan kelepasan bagi kita. Dan Kristus juga pasti akan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita yang tobat dan berbalik kepadanya. Ada dua pertanyaan yang dapat kita renungkan supaya kita lebih memahami pembelajaran pada sesi ini. Yang pertama, apa ancaman-ancaman yang pernah Anda hadapi dalam menjalankan kehendak Tuhan? Bagaimana Anda mengatasinya? Kemudian yang kedua, apa kebiasaan yang dapat Anda kembangkan dalam hidup sehari-hari untuk lebih bersandar pada Tuhan? Seorang ahli biblika, Tremper Longman, berkata seperti ini, walaupun keadaan tampaknya berpihak pada kuasa orang-orang atau institusi-institusi yang menentang Tuhan, kuasa Allah akan menundukkan mereka semua. Mari kita berdoa, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan bukakan bagi kita di dalam sesi ini. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk dapat menghadapi situasi yang mencekam di dunia ini. Sesuai dengan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, kiranya kami juga dikuatkan bahwa Engkau berdaulat atas segalanya. Bukakanlah mata rohani kami, sehingga kami bisa bersandar pada kekuatan-Mu saja. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di dalam pembahasan Yesaya berikutnya, yaitu pasal 11 di minggu depan.